Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitra Olian. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik sistem akuntansi penjualan tunai dan pengenalan dokumen flowchart. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan memberikan satu ilustrasi tentang sistem akuntansi penjualan di suatu perusahaan. Nah, pernahkah Anda pergi ke suatu tempat perbelanjaan atau minimarket? Jawabannya mungkin pernah. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita telah ikut menjalankan suatu prosedur atau sistem akuntansi di perusahaan tersebut, yaitu sistem akuntansi penjualan. Mulai dari kita datang, kemudian memilih-milih barang, antri di kasir, lalu melakukan pembayaran, sampai akhirnya nanti kita membawa pulang barang tersebut. Nah, sistem ini tidak berhenti sampai kita bawa pulang barang saja. Ada lagi kegiatan atau prosedur yang masih berjalan, namun mungkin saja si pembeli tidak mengetahui. Nah, yaitu prosedur di bagian back office untuk tercapainya sistem akuntansi penjualan tunai di perusahaan tersebut. Nah, untuk memperjelas sistem akuntansi penjualan tunai ini, kita akan langsung saja masuk pada penjelasan materi pertama, yaitu sistem akuntansi. Sebetulnya penjelasan tentang sistem akuntansi ini sudah pernah kita bahas pada awal-awal perkuliahan. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan menjemput atau mereview sedikit tentang sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi itu sendiri merupakan organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa. Gunanya adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Berikut adalah contoh-contoh dari formulir, catatan, dan laporan. Nah, ini semua adalah unsur dari sistem akuntansi pokok di suatu perusahaan. Sistem akuntansi pokok ini merupakan bagian dari sistem akuntansi yang ada di perusahaan, di mana sistem akuntansi dalam perusahaan itu terdiri dari sistem akuntansi pokok dan sistem akuntansi pendukung, di mana sistem-sistem ini akan menangani kegiatan pokok perusahaan. Sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan, dan laporan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sedangkan sistem akuntansi pendukung itu seperti sistem akuntansi penjualan tunai, sistem akuntansi pembelian, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi piutang, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjelaskan sistem akuntansi di suatu perusahaan? Jawabannya bisa dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan narasi, yang kedua juga bisa dengan gambar. Nah, penjelasan dengan narasi ini bisa saja dengan tertulis ataupun dengan lisan. Sedangkan penjelasan dengan gambar ini bisa menggunakan bagan alir dokumen atau dokumen flowchart dan bagan alir data atau data flow diagram. Untuk pertemuan ini, kita akan fokus pada bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Nah, berikut ini adalah simbol-simbol dari dokumen flowchart, di mana simbol-simbol ini akan digunakan ketika kita akan membuat dokumen flowchart dari sistem akuntansi suatu perusahaan. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan salah satu contoh dari sistem akuntansi yang ada di perusahaan, yaitu sistem akuntansi penjualan tunai di suatu toko buku. Nah, sistem akuntansi penjualan tunai ini dirancang untuk melaksanakan salah satu kegiatan pokok toko buku, yaitu penjualan tunai. Sistem ini terdiri dari 6 prosedur. Yang pertama yaitu prosedur order penjualan, yang kedua prosedur penerimaan kas, yang ketiga prosedur penyerahan barang, yang keempat prosedur pencatatan penjualan, yang kelima prosedur pencatatan penerimaan kas dari penjualan tunai, dan yang keenam adalah prosedur rekonsiliasi bank. Masing-masing prosedur ini memiliki fungsi masing-masing untuk saling support dari sistem penjualan tunai di toko buku ini. Nah, berikut adalah penjelasan ringkas dari masing-masing prosedur tersebut. Pertama adalah prosedur order penjualan. Prosedur ini digunakan untuk melayani pembeli yang akan membeli barang. Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian penjualan dengan mengisi faktur penjualan tunai. Selanjutnya, prosedur penerimaan kas.
Prosedur ini digunakan untuk melayani pembeli yang membayar harga buku sesuai yang tercantum dalam faktur penjualan tunai. Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian kasa dengan alat bantu register kas, di mana alat ini nanti akan menghasilkan pita register kas. Selanjutnya adalah prosedur penyerahan barang. Prosedur ini digunakan untuk melayani pengambilan barang oleh pembeli yang telah melakukan pembayaran ke kasa. Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian pembungkusan dengan menggunakan atau mengerjakan berbagai kegiatan klerikal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah prosedur pencatatan penjualan. Prosedur ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan ke dalam buku atau jurnal penjualan. Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian akuntansi dengan cara mencatat faktur penjualan tunai ke dalam jurnal penjualan. Selanjutnya adalah prosedur pencatatan penerimaan kas dari penjualan tunai. Prosedur ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas ke dalam buku penerimaan kas. Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian akuntansi dengan cara mencatat bukti setor yang telah diterima dari bagian kasa ke dalam buku atau jurnal penerimaan kas. Nah, selanjutnya adalah prosedur rekonsiliasi bank. Prosedur ini digunakan untuk mengawasi penerimaan kas dan penyetoran kas ke bank. Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian pemeriksaan intern dengan cara melakukan pengecekan setiap hari dan setiap bulannya. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba uraikan sistem akuntansi penjualan tunai ini dengan menggunakan dokumen flowchart. Berikut adalah tampilan dari dokumen flowchart dari sistem akuntansi penjualan tunai di toko buku ini. Sistem akuntansi ini dimulai dari bagian order penjualan yang menerima order dari pembeli, kemudian mengisikannya ke dalam faktur penjualan tunai sebanyak 3 rangkap, di mana faktur penjualan tunai lembar pertama akan diserahkan ke bagian kasa melalui pembeli untuk dilakukan pembayaran. Kemudian faktur penjualan tunai lembar kedua akan diserahkan ke bagian pembungkusan bersamaan dengan penyerahan barang. Dan selanjutnya, faktur penjualan tunai lembar ketiga diarsipkan secara sementara oleh bagian order penjualan berdasarkan nomor urut. Di bagian kasa yang menerima faktur penjualan tunai lembar 1 dari bagian order penjualan akan menerima uang dan mengoperasikan register kas. Selanjutnya, membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai lembar pertama dan pita register kas akan diserahkan ke bagian pembungkusan melalui pembeli untuk dilakukannya pengambilan barang. Nah, selain itu, bagian kasa setiap harinya akan menyetorkan uang yang diterima ke bank, kemudian bukti setor tersebut akan diserahkan ke bagian akuntansi. Selanjutnya pada bagian pembungkusan. Bagian pembungkusan yang menerima faktur penjualan tunai lembar kedua dari bagian order penjualan dan menerima faktur penjualan tunai lembar pertama dan pita register kas dari bagian kasa melalui pembeli akan melakukan pembungkusan barang dan membubuhkan cap sudah diambil pada faktur penjualan tunai lembar kedua. Selanjutnya, bagian pembungkusan akan menyerahkan barang kepada pembeli, lalu akan membandingkan faktur penjualan tunai lembar 1 dan lembar kedua. Jika cocok, maka faktur penjualan tunai lembar kedua itu diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan penyerahan barang. Sedangkan faktur penjualan tunai lembar pertama dan pita register kas akan diserahkan ke bagian akuntansi. Di bagian akuntansi, yang telah menerima pita register kas dan faktur penjualan tunai lembar 1 dari bagian pembungkusan akan mencatat faktur penjualan tunai tersebut ke dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, bagian ini akan mengarsipkan pita register kas dan faktur penjualan tunai lembar 1 secara permanen berdasarkan nomor urut. Lalu transaksi ini selesai. Nah, sebelum itu, bagian akuntansi yang telah menerima bukti setor bank dari bagian kasa akan membandingkan bukti setor dengan jumlah rupiah yang ada di faktur penjualan tunai. Lalu akan mengarsipkan bukti setor tersebut secara permanen berdasarkan tanggal. Selanjutnya pada bagian pemeriksaan intern. Bagian ini setiap harinya akan melakukan pembacaan register kas, lalu mengarsipkan pita register kas berdasarkan tanggal secara permanen. Dan setiap bulannya, bagian ini akan menerima rekening koran dari bank, lalu berdasarkan rekening koran tersebut, bagian ini akan membuatkan rekonsiliasi bank. Dan terakhir, dokumen rekening koran bank dan rekonsiliasi bank akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Selanjutnya, perlu kita lihat apakah sistem ini telah berjalan dengan semestinya, mulai dari fungsi-fungsi yang terlibat,
kemudian dokumen dan catatan yang digunakan, serta bagaimanakah SPI yang ada di sistem ini. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, kita lihat dari fungsi-fungsi yang terkait. Di sini terdapat 5 fungsi atau bagian. Yang pertama yaitu adalah bagian order penjualan, bagian kasa, bagian pembungkusan, bagian akuntansi, dan terakhir bagian pemeriksaan intern. Selanjutnya untuk dokumen yang digunakan, ada rekening koran bank, ada rekonsiliasi bank, selanjutnya ada faktur penjualan tunai, pita register kas, dan bukti setor. Kemudian untuk catatan akuntansi yang digunakan ada dua, yaitu jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Selanjutnya dari sudut SPI. Nah, di sini sudah kita lihat, sistem ini memiliki 5 fungsi, di mana masing-masing fungsi sudah terpisah atau tidak dipegang oleh orang yang sama. Contohnya yaitu adalah fungsi yang terkait dengan penerimaan kas, yaitu bagian kasa, terpisah dengan fungsi yang melakukan pencatatan, yaitu di bagian akuntansi. Selanjutnya, sudah ada otorisasi pada faktur penjualan tunai, yaitu sudah mencap lunas pada faktur penjualan tunai. Dan selanjutnya otorisasi pada barang, yaitu sudah ada cap sudah diambil terhadap barang yang memang sudah diambil. Kemudian, jumlah kas yang diterima itu sama dengan jumlah yang tercantum pada pita register kas. Dan terakhir adalah sudah ada kontrol terhadap kasnya, yaitu adanya penerimaan kas harian yang disetorkan ke bank pada setiap harinya. Baiklah, demikianlah penjelasan tentang sistem akuntansi penjualan tunai di toko buku ini. Dengan penjelasan ini, maka berakhir juga lah penyampaian materi kita pada kesempatan kali ini. Demikian dulu dari saya, mohon maaf atas adanya kesalahan, dan terakhir saya ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalam.